Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Cadanganers, apa kabar? Kita bertemu kembali di Cadangan on YouTube ya. Masih barengan gua, Ogi, dan juga ada Ujo. Dan kali ini yang kita undang pemain cadangan, harus diundang pemain cadangan lagi dong, ya kan? Kurang aja. Ya emang pemain cadangan, tapi ini pemain cadangan tapi MVP. Kalau kita kan pemain cadangan tapi nggak main. Abraham Damar Grahita. Halo. Nih ya, kita dari awal bikin udah mau langsung undang Abraham yang pertama. Pertama Pras ya. Iya. Kedua Abraham waktu itu. Katanya jadwal masih Sibuk nggak cocok. banget. So sibuk. Enggak. Abraham selamat ya. Apa tuh? Paling tidak adalah pencapaiannya adalah MVP. Gitu. Enggak, kalau gua gini, Bram selamat ya. Apa? Udah pindah. Langsung. Ya kan jadi bisa main. Oh, iya. Yang namanya badai kan pasti berlalu kan. Badai pasti berlalu. Berlalu alang. Iya. Berlalu lalang mah berarti di sini terus dong. Tapi paling enggak Abraham, kita udah seneng lihat Abraham bisa main kembali di Iya, Liga iya. Indonesia gitu, Liga Basket Indonesia. Benar. Kita bisa lihat lagi Abraham bahkan langsung dibuktikan menjadi MVP. Betul. Tapi yang udah lama kita nggak lihat ya ini nih. Abraham pakai baju ini. Ini kangen nggak? Tuh. Tapi selalu Indonesia. siap kan, Bram? Oh siap. Kalau siap lah. Siap ya. Jadi aduh kalau misalnya nggak keundang lagi mah aneh aja. Wah, pokoknya. gua yang kita teriak lah, Jo. Iya emang. Dari dulu juga kita teriak nggak kedengeran. Bram sehat ya Bram ya. Ya. Tapi gini, akhirnya berlaga lagi nih di IBL liga kita yang tertinggi dengan kondisi yang jauh berbeda. Pertama jauh berbedanya adalah sistemnya adalah home and away pertama, terus juga penggunaan pemain impor yang lebih banyak dari sebelumnya. Itu cukup mengejutkan atau lu ready aja untuk Dia semua? pas karena di Jepangnya kayak gitu, bener gak? Iya. Try out dulu di Jepang. Dia try out dulu di Jepang, dia yang paling diuntungkan. Dia yang paling diuntungkan, iya. Gue lupa. Dia yang paling siap berarti ya Gia. Iya. Cuman kalau di Jepang kan gamenya sama lawannya, back to backnya sama gitu. Jadi ya hari ini lawan Kak Ujo, besok lawan Kak Ujo lagi. Cuman kalau misalnya hasilnya beda kan kita adjust lagi buat besoknya. Cuman kalau yang kali ini tuh back to back tapi beda tim. lawannya beda gitu. Jadi bener-bener di weekend itu harus ya scouting reportnya baca dua-duanya gitu. Kalau di Jepang kan cuma baca satu gitu. Iya. Terus ya asing-asingnya sih bener-bener ya jauh lebih luar biasa dibanding Sebelum-sebelumnya. periode-periode IBL sebelumnya Oh sih iya? gitu. Jauh. Jauh banget. Jauh. Apalagi dengan tidak adanya kan kalau dulu kan ada harga per maksimal. pemain, Iya. Sekarang kan nggak ada, yang penting kan salary cap. Iya. Ya ada harga, ada rupa lah gitu. Dan kerasa langsung bedanya. Jauh. Wow, langsung PR sih untuk pemain lokal lainnya. Tadi kita awal adalah gini, kok pemain cadangan sih kau Gi? Gue juga Dikenalin asalnya mau nih. nanya gitu, Gi. Bener gak Bram pemain cadangan? Iya, mulai dari bench kan. Mulai Udah dari dari sejak ganti pelatih. Semenjak Yobel ya? Iya. Jangan nyalain Nyobel dong. Ya enggak. Enggak, panas-panasin. Jangan nyalain Nyobel dong, Jo. Oh gitu, oh gitu. Enggak menuju ke sana. Dia. Iya. Oke, ada perubahan tiba-tiba masuk dari bangku cadangan gitu ya. Iya. Tapi juga kita tahu kontribusinya. Penyesuaian atau buat lo ini hal yang biasa sebagai pemain? Ya memang kan basket olahraga tim, Iya. tujuan tim adalah yang paling utama dan ini kan juga bukan pertama kali. Iya. Karena tahun 2019 sama Stapak sama Coach Gibi juga saya mulai dari bench. Oke. Iya. Jadi ya bukan hal yang baru, cuman memang butuh adaptasi sedikit karena kan biasa abis pemanasan panas main gini, ini harus duduk dulu. Ada dinginnya dulu. Iya ya. betul, cuman memang ada keuntungannya kita bisa lihat dulu gitu kan. Iya. Ternyata lawannya main kayak gini, ntar counternya kayak gini gitu. Lebih gitu sih, ada plus minusnya, cuman ya sebagai pemain pro harus selalu siap. Sedap sih. Iya. Tapi gini, SM sendiri kan kita kenal dari tahun ke tahun adalah apa ya, satu tim yang selalu loaded ya. Pemainnya jelas lah. Jadi untuk mendapatkan role itu juga gampang-gampang susah gitu. Kalau misalnya nggak siap pasti lu malah nggak dipakai gitu loh. Nah untuk seorang Abraham sendiri pas kemarin ini langsung apalagi pas Yobel kebagiannya cadangan itu susah atau menguntungkan lu atau you ready dalam segala macam kondisi gimana? Ya kan dari awal kan, tapi kan memang dari awal ada waktu untuk penyesuaian kan, gabung juga di akhir Oktober. Iya.
Jadi ya memang meskipun sama-sama Coach Manu ya, cuman kan teman-temannya juga kebanyakan udah pernah main bareng di timnas. Iya. Jadi udah tahu lebih kurangnya. So ya harusnya kemarin sih nggak terlalu masalah sih dengan Iya sih gue ngeliat lu kayak adaptasi. pemain udah lama main di sono gitu ya. Ya, Abram, ini selalu kita tanyain ya. Apa? Udah berapa tahun berarti di IBL? Di Kemarin luar tahun nggak usah dihitung tahun lalu ya misalnya. Oh, di IBL? Enggak, musim profesionalnya tuh musim ke-9. Stadium awal? 2016. Stadium 2016 ya. Aspak. Gitu. Iya. Aspak, Stapak. Stapak, terus Aspak 3 musim. Terus Patriots. Oh iya, Sobat Patriot. Prawira. Oh, Sobat Patriots ya. Prawira 2 tahun. Jepang. Kemarin SM. Iya. Wow, what a journey ya. Kalau Sudah sekarang bukan kan pemain karena muda. Iya. Main Bram, muda. kalau sekarang kan udah nggak aneh. Kalau dulu kan Aspak SM tuh menjadi ini. Tapi tiba-tiba lu juga salah satu pemain Aspak yang pindahnya ke SM gitu. Lu kalau sekarang melihatnya udah hal yang biasa. Kalau dulu kan kayaknya karena Aneh banget ya. Karena ini ya. Rivalitas ya. Rivalitas. Ya, timnya juga sebenarnya udah nggak ada gitu kan. Iya. Sebenarnya memang masih agak aneh sih gitu. Apalagi kayak Widi pertama kan. Ya, Widi kan pertama. Untung Widi dulu ya. Iya. Angkatan itu kan Widi yang pertama kan ke SM iya. gitu. Terus pasti pertama diceng-cengin lah di grup gitu kan. Kita masih ada grup Aspak gitu kan. Iya. Kalian masih sangat kompak loh. lucu. Mereka masih punya grup anak-anak ex Tapak Aspak itu masih kompak sekali. Iya, terus tapi by the end of the day ternyata Nikita juga berhasil bujuk Su Kim Hong nonton Lu di semifinal di Britama Arena. Betul. Ya ketemu gua di game 1. Itu ya. atas undangan. Iya. Jadi dan yang menarik adalah tau gak apa? Apa? Duduknya di SM Family. Itu first time Ko Kim Hong kayaknya selama karir hidup dia sih sebagai SM Family, bener gak sih? Oh god. Iya betul. Mungkin unik ya, banget. Iya. Unik sih, gila sih. Bram, kita gak pernah ngobrol, kita ngobrol ini paling di audio ya waktu di podcast, tapi ini kesempatan buat ngobrol. Kita ngomongin soal Jepang deh, kita gak usah ngomongin soal kenapa lu bisa akhirnya gak main tahun lalu, tapi sudah. banyak hal yang pengen kita tahu supaya lu juga masih tetap terus ngasih semangat pemain-pemain kita untuk bisa main di luar dimanapun itu. Iya. Ya, apa aja yang lu dapatkan di Jepang selain Gundam? Iya kan, banyak banget. Fun fact ya. Kan mau ke Jepang nih. Nggak mungkin dong nggak belanja. Iya. Dong. Bawa koper banyak nih. Dikira mau kabur. Goblok. Dikira mau kabur. Aduh, apalagi kan udah masuk sidang waktu itu ya. Iya. Jadi main di Jepang tuh menyadarkan gue bahwa gue tuh lemah gitu. Jadi sebenarnya gue tuh ngerasa gue cukup kuat kan di Indo. Iya. Tapi ternyata ketika main di Jepang tuh orangnya jauh-jauh lebih kuat-kuat lagi gitu. Even dengan, maaf ya, dengan yang posturnya sama. Ya, yang posturnya sama kuat banget. Kuat ya. Banget. Boleh ceritain gak sih? Gak apa ya detail. Kuatnya apa? Karena kan kita, Mojo tuh selalu ngomong size meters gitu ya. Tapi kenapa Jepang bisa begitu, walaupun dengan size kecil, tapi itu Sekarang apanya sempit aja ya. yang menonjol? Oke, ya kalau lagi ngomong size ya, size kan banyak selain tinggi badan, ada tebel. size dari otot. Oke, thank you diingetin. Betul-betul. Gitu kan, jadi kan kalau misalnya kita nggak tinggi ya kita bisa bikin ototnya gede kan gitu. Iya. Dan mereka tuh kuat-kuat banget, jadi bener-bener kayak kalau kita mau jaga, kita mau dorong itu nggak kedorong. Terus kalau kita mau pakai screen, didorong, aduh nggak kepake Nggak jadi gerak. screennya gitu. Nggak gerak gitu ya. Nggak bisa pakai screennya karena kita mau jalannya didorong. Oh my god, gue gak kebayang loh ini penjelasan ini sebelum dia nerangin. Kalau misalnya kita nonton FIBA World Cup, kita punya kesempatan nonton lebih dekat, itu kan kelihatan tuh sebelum screen gitu mereka tuh berantem dulu gitu. Iya, tabrak-tabrakan dulu. Ya gitu kayak gitu main di Jepang gitu. Always like that. Always like that. 4 kali 10 tuh kira-kira gitu terus. Ya, dan terus karena berantemnya aja udah capek, pas nembak tuh sebenarnya kita nggak sadar kita udah capek. Gila. Makanya persentasenya turun gitu. Ini yang kita ngomong lagi bahwa begitu pentingnya di olahraga ini ya fisik. Gitu ya. Makanya kenapa kita bahas lagi, kita pernah di podcast juga kita bilang sepak bola itu kenapa Sintayong benerinnya fisik. Kenapa sekarang juga basket juga kita utamainnya fisik. Itu ya. Basket olahraga, mengolah raga, yang raganya lebih kuat, yang menang. Itu yang siap dan menang. Iya. Iya. Nah, terus apalagi di Jepang. Oke, lu datang nih ke Jepang.
Lu find out bahwa wah gila. Iya. Lu gini. Gua baru-barunya MVP lokal kan 2022. Iya, udah dengan modal itu dong. Reality check. Langsung digampar kenyataan. Wow. Edan. Ya sebenarnya bisa bersaing. Iya. Cuman kalau di Indonesia kan bener-bener lebih dominan lah gitu. Iya. Di sana Iya. kan ya maksudnya lo orang baru gitu kan. Lokal-lokalnya juga ternyata jago-jago, kuat-kuat gitu. Iya. So kalau di sini mungkin asingnya akan kayak 20 poin double-double, 30 poin double-double. Di sana asingnya mungkin 15 poin gitu. Oh ya. Tapi lokal-lokalnya yang bisa 20 poin gitu. Sering banget, banyak Gila. banget kejadian kayak gitu. Banyak banget lokal-lokal tuh yang carry tim, tapi nggak selalu lokal ini Iya. gantian. Tapi asing tuh bener-bener cuma ngelengkapin sih. Oke, berarti kita setuju gini. Di IBL ini kan kita selalu bilang bahwa kelihatan nih yang carry tim biasanya Yang gendong siapa ya? biasanya asing. Kecuali emang SM beberapa kali kamu di bawah Yes. tim. Nah, di liga di Jepang ganti-gantian tuh selalu. Ganti-gantian. Yang ngegendong timnya. Bener. Dan dan kalau kita lihat di Indonesia tuh di liga yang di bawah profesional ya, poin paling banyak tuh dari second chance point. Iya. Artinya bolanya banyak miss. Kalau di Iya. Jepang kosong pasti masuk. Oh God. Tuh persentase kan. Nggak ada tuh second Kalau ngomong chance. persentase, Nggak perlu iya, second persentase chance. kita ngomong adalah latihan, ya repetition Repetisi itu ya. dan bagi fisik juga. Fisik Nih, juga gue ya. tolong ingetin cadanganers. Ingat nggak lu minute play-nya berapa waktu itu di situ? Dari cadangan juga. Tempat starting Enggak, sempat starter juga awal-awal, cuman ada pergeseran Ada role rotasi. gitu-gitu segala macam. Sekitar berapa ya? 17, 18. Ya oke dong. Oke banget 17 menit men. Gue 17 menit Gokil 2 game. dong. Apa gimana? 2 game. Kalau gue 1 season. Super cadangan. Ini salah satu baju, ini bajunya Abraham waktu Iya bermain sih, di Vertex. Valtex Shizuoka. Iya ini. Soalnya gue gak bawa. Hasil soalnya just gua tip, ini hasil just tip. Just tip dari calon istrinya. Gue juga just tip ke beliau. Oh iya lu, iya. Anduk. Anduk dong gue. Gue juga ada juga Jo, satu lagi di mana ya? Apaan? Oh gue tinggalin gak gue bawa, waktu itu udah gue bawa yang Abraham. Apaan? Gue juga pesen yang itunya. Gantungan kunci. Oh, bukan. Yang kayak gini-gininya nih. yang berdiri. Akrilik. Ya gue tadi mau minta tanda Lucu tangan. banget Iya, iya. sih. Nah, balik lagi. Waktu itu di Liga Jepang, ada berapa pemain asing yang dipakai sama tim? Oh iya. Atau, Jadi kan kalau di sini kan ada seruan-seruan kayak asingnya terlalu banyak, ada heritage lokalnya nggak dapat. Justru kalau di Jepang mungkin dengan standar pembinaan yang lebih baik, Iya. pool pemain-pemain juga lebih banyak. Asingnya 3 sama kayak kita, 2 main di lapangan. Ada kuota impor Asia Berapa? 1, Satu, oke. sama ada naturalisasi. Jadi itu 4 bisa mainin bareng, lokalnya cuma 1. Bisa seperti itu Bisa ya? seperti Tapi itu. ada kalimat utamanya yang di awal tadi bilang. Iya. Dengan pool pemain yang lebih banyak, Betul. kalau di Jepang ya. Iya. Dan pembinaan yang lebih baik. Iya, Itu jadi- aja. Iya Iya dong. Pemain-pemainnya jago-jago banget. Iya maksudnya. itu. Jadi iya. Oh iya. Mereka level Olimpiade. Iya sih. Iya. Oh my God, baru inget gue. Iya, jadi mereka dengan asing yang sebanyak itu juga ya udah Nggak sikat aja problem. nggak apa-apa gitu. Oke, baru 8 tahun. Bilik ini sebenarnya baru 8 tahun, 9 tahun lah. Betul. Oke. Tapi begitu berkembang. Dengan kehadiran lu sebagai impor Asia sebenarnya buat orang-orang Jepang itu ya. Mereka sendiri sebenarnya ada gak sih yang banyak tidak mendapatkan minutes play? Kan kita lagi ngomongin lokal kalau di Indonesia nih. Iya ada juga sih. Ada juga. Ada juga sih. Yang tergeser gara-gara hadirnya lu. Betul. Iya karena persaingannya Iya, gitu. Betul persaingannya tapi benar-benar sehat sih maksudnya latihan semua disiplin semua rajin gitu bener-bener yang nggak main pun tetap sebelum latihan nembak-nembak gitu banyak nembaknya latihan sendiri gitu terus ada yang nggak main kan B3 musim depannya sign B1 Tuh artinya bukan artinya lu B3 Bukan jelek. cadangan. Bukan jelek. Artinya lu tidak berarti bukan ini kita jelek ngomong. memang Ini nggak kita sesuai ngomong, sama skema aja iya, tidak sesuai skema sama kuota di tim itu mungkin ya banyak pemain yang lebih bagus Iya. gitu kali. Oke, sekarang gue jadi ingin tahu lagi supaya cadanganers tahu ya. Basket Jepang tuh kayak gimana sebenarnya sih? Basket Jepang, ala Jepang gitu loh. Pembinaannya atau kulturnya deh yang lu lihat. Kultur
orang Jepang main basket. Kimochi. Enggak emang ada pemain namanya. Ada. Gua tolongin lu ya. Kimochi Watanabe. Iya, oke. Gue susah nyapuinnya kayak gini tuh. Gak mungkin awalnya Kimochi ya. Iya. Gimana? Kultur basket Jepang. Kultur sebagai negara maju pada umumnya, kultur olahraganya kuat. Orang-orangnya suka olahraga. Kalau kita nonton di anime, orang-orangnya suka olahraga. Betul. Mostly gitu. Kalau kita nonton di anime, ada anak-anak pakai seragam baseball, nenteng tas di bus. Iya, kemana-mana pakai kayak gitu. Memang itu kenyataannya. Memang kayak gitu. Gue beberapa kali ngeliat juga yang Rock Mini yang kayak Lu tuh film. Nggak anime juga, gue anime juga. Dia anime Kok beda sih? Tapi anime juga Bram, bener. Kau nonton anime Rock Mini dia buat kayak tas tenis terus kayak diikat. Tenis, ada tenis. Ya, jadi memang memang kultur olahraganya kayak gitu. Terus tanya teman-teman juga di SMA tuh latihan kayak gimana sih? Ya gitu, pagi shoot-shootan, sekolah, latihan beban, latihan tim gitu. Setiap hari anak SMA gitu. Setiap hari. Itu udah jadi kebiasaan mereka. Betul. Latihan beban. Betul. Di salah satu Kagak ada di sini kayaknya. SMA sekarang udah mulai. SMA sekarang sudah mulai. Udah mulai. Ya, belum Bagus. semua. Terus kalau Yuki Kawamura, apa sih? Dulu kan Yuki Kawamura yang jago banget itu. Yes. Pernah ditanya, kenakalan apa sih yang pernah kamu lakukan pas SMA? Ini pernah bolos. Hah, bolos ngapain? Iya, malam-malam nyelinap nembak-nembak. Hah? Ya Masih basket nembak lagi. Bolosnya nembak. Oh my God. Gila sih. Terus ya jadi memang semua pekerja keras gitu. Jadi memang kita bisa lihat latihan tuh gak pernah ada yang telat. Yang telat malah impor. Lokalnya gak pernah telat. Terus ya kayak datang 1 jam sebelum workout sendiri dulu semua gitu. Jadi ketika latihan ya bener-bener udah siap semua gitu. Dan kebiasaan itu jadi kebawa gak sama lu sekarang? Iya, jadi memang aslinya juga udah gitu Iya, sebenarnya. Kalau gua lihat ya, karena kan kita selalu melihat bukan cuma asal memuji. Iya. Di Indo kan kayak apa ada yang ternyata ada cukup rajin nih di Indo. Ada yang lebih rajin. Makanya pas ke Jepang kayaknya benar-benar udah ditabar kanan masih gitu. Kenapa gua ditabar lagi sih gitu kali ya? Lu masih malas. Iya. Tapi gini, berarti kan kadang-kadang gue selalu suka mencoba menganalisa ya bahwa kenapa Jepang ini begitu maju di luar kita ngomong tadi ngomong size kuat dan lain-lain adalah emang Tuhan ciptakan orang Jepang ini kan emang kerja keras. Iya. Itu yang membedakan, sedangkan kami orang Indonesia gitu emang diciptakan agak santai. Iya. Gitu. Lebih santai. Lebih santai gitu mungkin gitu ya. Iya. Kalau di sini lebih stressful. Orang Jepang disuruh ke sini tuh stres loh ngeliat lalu lintas dan lain-lain. Jadi butuh yang santai, Iya. Bram, tapi ngeliat tadi ngomongin lokal ya. Ternyata lokal Jepang pun juga dengan persaingan yang begitu ketat. B1, B2, B3 gitu ya. Akhirnya ada juga pemain-pemain lokal yang akhirnya tidak dapat memberikan kesempatan. Sekarang kita ngomong IBL. IBL juga kan kita lagi, terutama Kak Ojo lagi pengen terus nge-push pemain-pemain lokal kita supaya mengembangkan dirinya supaya dapat minute play, dapat kesempatan. Gitu. Kalau dari Abraham sendiri apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita? Banyak kayaknya nih. Latihan yang keras udah pasti gitu ya. Iya, itu udah pasti. Punya fisik yang bagus. Iya. Oke. Harus bisa ikutin pace gamenya. Sama kalau dari gue sih nonton video yang banyak. Ini jadi pembahasan gue dan Ogi ya cadanganers ya bahwa gini banyak sekali pemain kita mainnya main basket tapi nggak suka nonton basket. Iya. Kita Nggak bisa menganalisa gitu, nggak suka. Betul. Gitu. Padahal gitu. game of basketball itu banyak yang Berkembang. sama. Banyak yang seperti kita alamin gitu. Lu kalau nonton ada kejadian pick and roll kayak gini, ini juga bisa terjadi sama kita lagi main gitu loh ya. Iya, basketnya ketika tandingan yang dilakuin sebenarnya ya fundamental aja kan gitu. Iya. Tapi penting buat punya visi yang lebih bagus dan salah satu kunci kenapa Prawira Bandung bisa berhasil pemain-pemainnya berkembang sama Coach Dave adalah kita nonton video kayak orang gila. Oh gitu. Oh gitu. Nonton nganalisa, nonton bahas gitu. Nonton dimaki-maki. Oh iya. Dengan caranya dia ya, kita tahu sekeras dia gitu. Iya. Sorry tapi deh. ya efeknya juga gini, ini kedua kali kita dengar artinya seorang Reza Guntara pun juga cerita bagaimana di Prawira dapat dari Coach Dave gitu. Detailing segala gitu. Tapi gini, berarti ada kata-kata dimaki-maki segala macam. Dalam arti kata, kebiasaan untuk menonton ini belum terbiasa ya. Orang Indonesia tuh masih belum umum ya seperti itu ya, nonton dan menganalisa gitu loh.
Betul, jadi banyak, nggak semua ya. Iya. Banyak yang nonton tuh, oh ya nih lihat ya mainnya kayak gini, udah gitu aja gitu. Tapi nggak di breakdown. Si Augie nggak bisa drive kiri. Iya. Dia Iya, bakal ngomong itu betul. Iya. Jadi kasih drive kiri aja terus kasih drive kiri aja. Nanti kalau dia drive kiri bakal TO ataupun lepas bolanya. Atau bahkan dia bisa ngomong gini, dia bisa dribble kiri paling cuma 1 kali dribble. Balik lagi. Betul ya? Enggak, betul kan? Dia sampai sedetail itu. Jadi dia nggak akan lebih dari 1 dribble. Gitu. Sama kalau misalnya kita salah-salah gitu kayak kita nonton kan sambil dimaki-maki gitu. Tapi bakal ada feedback gitu. Jadi komunikasinya 2 arah. In this kind of situation, what can you do? Jadi di situasi itulah diskusi di situ. Ada diskusi di situ. Ya, kita harus jawab, kita harus ngobrol di depan umum dan lain sebagainya gitu. Tapi ya kan kalau misalnya Kak Ujo besok kamu di sini passing ya. Ya udah abis itu pasti nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi ketika kita punya studi case, kamu harus ngapain dengan komunikasi 2 arah, itu pasti akan membantu banget. Iya, jadi gue tahu visinya, why gue harus gitu gitu ya. Betul. Wow, jadi emang ternyata harus jauh lebih pintar lagi nih anak-anak basket ya. Iya. Nggak serta-merta punya skill basket dan juga fisik yang kuat. Iya. Benar nggak sih? Was-wasannya juga ya harus. Karena kalau mau makin pintar, ya jujur emang harus nonton. Iya. Nonton pertandingan tuh bikin pintar. Ini gue sampein, kita pernah nyampein ini bukan buat pemain loh Jo. Walaupun kita pemain cadangan ya. Tapi itu nggak apa. Wasit. Gue selalu bilang, gue kalau ketemu wasit, mau yang wasit oke atau wasit yang baru aja gue marahin juga. betul. Kemarin gue baru gue marahin wasit. Dari hati banget ya? Dari hati banget. Yes. Dari hati. Iya. Lu baru marahin wasit lagi? Iya, tapi nggak gue gituin. Kalau yang terakhir kan gue gituin. Iya. Tapi itu udah lama, Abraham. Ngeri banget pemain cadangan. Pemain cadangan tadi MMA dulunya. Tapi gue sampein, Kak Ogi kasih tau ini bukan ini ya, tapi kamu banyak nonton segala macam. Karena bener gak sih kalau dia dengan banyak nonton, dia tahu yang ini tuh adalah continuation. Yang ini tuh tidak, itu tuh nonton sih. Iya. Gitu. Oke. Nah jadi dengan Abraham pernah main di sana. Abraham main di Jepang. Lu jadi mengerti kenapa Jepang bisa semenarik ini untuk disaksikan sekarang ya. Apalagi kemarin tuh di Olimpiade ya? Ya. Jadi lu benar-benar tahu ya kenapanya ya? Sangat menarik sih dengan budaya yang seperti itu, dengan tempat tinggal yang seperti itu. Nggak macet cuy. Oke. Masalah tapi itu kotanya kali lu di kota. Enggak, semua nggak macet. Oh ya. Iya karena si itunya udah transportasi umumnya sudah bagus ya. Bukan kan mobil tuh buatan Jepang semuanya. Ya dijual ke sini, di sana nggak ada. Iya sih. Nggak macet, naik sepeda, udara segar gitu kan. Oh my god. Makanan ya meskipun kadang-kadang kangen nasi padang sama bakso juga ya. Iya, gitu kan. iya. Terus mereka juga good money. Dan sekarang semua orang pengen ke Jepang. Oke. Abraham mau ke Jepang lagi gak? Mau. Jalan-jalan, beli Gundam atau main basket? Tiga-tiganya. Sambil menyelam minum air. Tadi belum dijawab lo, beli Gundam banyak kan di sana? Akhirnya, jujur. 8 apa 10 gitu. Iya karena dia gila ini. Terus makanya dia wajar kalau lu ikutan for the lab ya. Dia tuh kalau ngajarin detail. Kenapa? Karena lu Gundam juga. Iya. Detail kan? Iya masalah detailing ya. Iya. Oke, nah berarti balik ke sini kayaknya Bram kayak punya banyak amunisi. Paling nggak wawasan juga bertambah segala macam. PR pasti ini terlalu banyak PR untuk Indonesia sih. Betul. Tapi bukan berarti nggak mungkin kan? Betul. Benar nggak sih? Bisa banget. Bener. Nah kira-kira anak-anak muda kita yang di bawah IBL ini kan sekarang lagi menjamur nih. Apalagi lu ngelatih segala macam gitu kan. Berkesempatan gak sih untuk langsung kita untuk bisa belajarnya ke sana gitu loh. Atau ala sana, ala Jepang. Kesempatannya malah lebih besar gak sih dengan globalisasi, dengan koneksi yang lebih baik, dengan dukungan orang tua yang jauh lebih suportif sekarang. Jor-joran ya sekarang. Ngeri. Ngeri anak-anak sekarang. Ngeri. Ngomongin orang tua nanti satu sesi lagi nih. Oke. Ngomongin soal satu lagi. Kita akan bahas for the lab tapi lu ngebahas orang tuanya. Anaknya orang tuanya yang bisa lagi. Iya. Jauh kesempatannya jauh lebih besar sih sejujurnya. Tapi ngomong masalah orang tua, gue ingin rewind sedikit ya. Kalau lu sendiri orang tua anak pemain basket? Guru. Oh guru. Nyebutnya ayah sama mama karena aku tuh Indo campur mix. Oh oke. Oh. Jawa dan Cina. Mix. Jo kalau orang mix lu bayangannya kayak Sandy Walsh gitu kan, lu bayangannya kayak. Gue bilang gini, Orat Mangun. Gue bilang gini, bulenya dari mana ya dia gue dengerin yang satu.
Jawa Cina. Iya. Oke. Jadi panggil Beliau ayah guru. sama mama. Ayah tuh guru BK, Oke. Oh, mama tuh guru fisika. Dua-duanya guru. Dua-duanya guru. Jadi kalau mau anak lo jago basket, kalau bisa orang tuanya dua-duanya guru. Jadi kalau udah jangan jam kayak gue nih, seneng basket, istri gue nggak seneng basket, anak gue seneng piano. Ingat bisa jadi apa? Itu target. Oke. Iya. Ada lagi yang basket di keluarga? Enggak, jadi dari sisi mama tuh memang pada main basket. Om-om tuh semua udah main basket. Di rumahnya Kungkung tuh belakangnya lapangan basket. Oh oke. Emang running in the family dong masalah basket ya? Lumayan lah. Terus masalah disiplin dari guru BP dong. Jadi kita jam 7 malam tuh udah ayo kerja PR, belajar. Kan disiplin. Iya. Orang tua ngelihat Abraham sekarang gitu loh, apa yang mereka sudah mereka sampaikan ke Abraham, ngelihat berbagai macam proses ya. Iya. Memang proses ada untuk dilalui gitu, tapi dari mereka sih tetap rendah hati sih. Iya. Rendah hati, harus selalu rendah hati gitu. Iya. Mereka pernah nyangka gak sih anaknya akan jadi pemain profesional, pemain nasional? Dulu kan Atau gini, si ini tuh guru olahraga nih harusnya anak kita nih gitu misalnya. Tapi gitu. karena dulu kan kalau orang tua mungkin Iya. ya bayangannya cuman itu. Nerusin atau Iya. apa gitu. jadi gua tuh kelas SD sampai SMP tuh 3 besar terus. Iya. Such a promising kid. Iya, Such a promising kid gitu. Gawat nih. SMA main basket ranking 3 dari belakang. Langsung. Tapi 3 juga Jo. Enggak lah, 10 besar lah, 10 besar. Gokil. 10 besar. 10 besar. Awalnya sama 10 besar, abis itu turun. Masuk IPA kan. Banyakan basket. Masuk IPA kan soalnya. Yang pinter-pinter kayak turun gitu. Terus si ayah tuh kayak, mau belajar gak? Kalau gak dibakar nih sepatunya nih gitu. Jadi ada kayak di titik seperti Ada itu. cerita bagaimana dia juga sekarang Tapi harus sponsorin bertanggung sama jawab sepatu karena sepatunya pernah dibakar. Nggak Itu juga dibakar. jadi cerita. Nggak dibakar. Ah, iya. Hampir dibakar. Jadi ada ceritanya juga. Oke. Itu bisa jadi cerita tuh. Iya sih. Dari hampir dibakar sampai sekarang udah punya sepatu sendiri gitu loh. Kid from Bangka loh. Gitu, Bangka. Iya. Gawat. Benar berarti gini kalau nah ini sekarang kalau waktu itu kan lu tiba-tiba ke Jepang akhirnya malah jadi ada masalah di Indonesia. Iya. Nah sekarang kalau tiba-tiba di di SM nih sekarang kan, tiba-tiba lu ada tawaran nih main di Jepang. Apakah oke atau enggak? Ini lu ngomong tuh nanti orang SM-nya yang Oh oke, cuman ya dibicarakan dulu lebih baik-baik gitu. Iya. Bukan Tetap kemarin dia gak pelajaran baik-baik lah ya. juga sih, bukan Kemarin kemarin juga gak baik. dibicarakan Kemarin juga kok. baik-baik sih, cuman Iya. karena sekarang udah pernah gitu, Iya. ya pasti akan lebih ngikut sama tim gitu. Iya. Karena harus diakui untuk dapat tawaran dari Jepang tuh susah banget. Oke. Apalagi untuk Indonesia ya, Iya. susah banget gitu. Dan sekarang kan memang udah bisa beres main di Jepang, balik main di IBL kan bisa gitu. Iya, Oke. iya. Jadi mungkin harusnya itu sebuah negosiasi yang bisa lebih dilakukan dan lebih win-win untuk semuanya. Sorry deh, gue ingin tahu ya. Main di Jepang, ini nunggu tawaran atau kita bisa menawarkan diri itu available ketersediaan kita gitu. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi harus pertama ya kalau mau main overseas harus punya agen. Itu ya Iya, agent yang harus aktif Ya, ya. harus dikasih tahu ini siapa, Betul. Oke. pernah apa segala Betul. macam itu sih ya. Kan gak mungkin kita DM ke Instagramnya, halo aku mau main dong gitu. Gak Iya, mungkin. iya. Nanti Sama kayak gue juga ada tuh yang DM, Kak aku pengen main di IBL gimana caranya ya? Oh ya? Gue udah read tapi gue juga gak bisa jawab. Gitu ngerti gak? Tapi gue takut dikira sombong cuman iya berdoa Amin. kan gak mungkin gue coba berdoa lah gitu kan. Iya. Aduh, tapi kita sekarang ngobrol tentang For The Lab deh. Iya. Menarik ya, karena ini tentang basketnya, karir segala macam banyak yang udah ngebahas ya. Ini dari tadi ya di mobil aja Ujo Monggi gue mau nanya sama ini, gue mau nanya soal ini sama Abraham karena Iya. buat Ujo nih terutama gini, lu masih aktif, Active player. active player tapi lu juga waktu untuk ngelatihnya For The Lab ini banyak banget. Benar, gitu. terus kayaknya gini, kayak ada satu hasrat yang emang lu ingin tumpahkan di For The Lab ini gitu. Iya. Cerita dong tentang For The Lab. Jadi memang hasrat ini tuh udah ada sejak dari 2018. Oke. Udah disusun kurikulumnya mau kayak gini. Sampai sedalam gitu ya, jadi dia hanya nggak mau ngasih les doang, ada kurikulum ya. Ada. Lu mikirinnya. Ada. Oke. Terus tapi kan sebagai anak basket pada umumnya dan anak muda yang belum tahu caranya berwirausaha, ketemu barrier waktu itu lapangan, yaudah nanti deh mikirnya.
nanti gitu. Oh, konsep awal udah ada. Konsep awal udah ada. Tapi langkah keduanya nggak tahu mau ngapain gitu ya. Terus dengan tidak bisa main di liga tahun lalu, jadi punya waktu lebih buat mikirin itu. Dan puji Tuhan bisa, maksudnya selalu ada blessing in disguise lah gitu. Kalau kita anak basket kan, kalau misalnya lagi ngumpul nggak ngomongin basket, ya ngomongin orang. Iya. Kayak kita. Iya, kita banget jadi gini. Nah, jadi sekarang tuh waktu itu tuh bisa kebetulan punya teman-teman juga ngobrol sama ini punya kesempatan buat networking yang baru. Tapi emang basket ini tempat kita mencari koneksi betul, dan banyak teman. Betul. Dan orang teman-teman ini tuh yang bantu mikirin. Bertemulah dengan si Joy. Kojoy waktu itu dia kayak nawarin latihan. Iya, latihan di tempat dia, lapangan dia. Thank you loh Kojoy bisa bantu jaga kondisi di situ. Tapi shout out buat partner-partner foto Nikita dan Kevin yang mereka juga bantu ini tuh running well gitu. Karena kalau jalanin sendiri pasti sakit kuning. Iya. Karena konsep ini tuh masih harus dicoba gitu ya. Betul. Harus diuji ya. Dan ya memang kita coba jalan, trial and error terus gitu. Dan ya puji Tuhan sekarang juga udah ada teman-teman yang mau gabung dan bantu gitu. Dan salah satu hasrat itu adalah karena di tahun-tahun itu tuh kayak harusnya main basket tuh gini loh. Kok ini tuh diajarin setelah profesional sih? Kok pelatih luar tuh bisa ngajarinnya kayak gini gitu. Oh, learning by your experience juga tapi ya. Kalau misalnya anak-anak ini bisa belajar lebih awal, pasti mereka bisa lebih bagus juga kan gitu. Iya. Jadi ya kita coba running lah gitu. Terus yang namanya For The Lab, yang jadi targetnya lu tuh sebenarnya siapa? Pemain udah jadikah? Pemain belum jadikah? Bukan sebenarnya apa di awalnya? So di awal-awal kita tuh bahkan sempat udah janjian mau latihan sama Yuda, sama Agam dan lain sebagainya gitu. Cuman memang waktu itu jadwalnya nggak ketemu gitu. Dan ya mungkin Yuda bilang ini, lu sih enak jadwal lu nggak main. Ya nggak, bener kan? Iya enggak waktu itu. Lu tuh suka bener deh. Suka bener. Jadi kata Yuda, gue bukan gak mau, gue pengen bantu banget. Tapi ya gimana gitu betul, Awalnya pemain-pemain profesional ya. Betul. Dan memang kan, nyombong kan jadinya. Nggak apa-apa. Bram tuh kan sosok yang cukup dilihat gitu. Iya. Dan sama Agam kan juga, gue seniornya di kampus. Iya, di dan Esa Unggul. Mereka mau belajar, mau mau latihan juga. Tapi memang waktunya belum tepat gitu. Kemarin ngomong sama Maxine mau gitu. Cuman memang belum ketemu waktunya. Gak usah Maxine. Kau gitu. Gue minta, betul. Jadi memang sebenarnya ini tuh untuk semua. Kita pernah kliennya yang ada 30-an tahun gitu. Ada yang anak SMA, anak kuliah. Cuman memang mostly yang waktunya paling banyak adalah anak-anak sekolah. Visinya adalah apa? Visinya si For The Lab ini. Kan banyak ya orang-orang buat trainer. Kita nanya visinya, kalau menurut gue, kalau cuman ke Abraham, kayaknya kurang pas. Kalau kita nanya sama sosok ini gimana nih? Siapa? Ya? Orang yang ini nih. Nah, ini mungkin dia lebih ngerti soal for the lab. Iya nggak? Bener nggak nih? Gak ada happy-happy-nya ya. Bisa. Hai. Hai. Gak ada happy. Kaget gak? Kaget tuh. Silakan. Kaget tuh. Jo, mic-nya situ biar kelihatannya beneran pakai mic. Iya. Maaf, oke. Selamat datang. Selamat datang, Niki. Thank you. Pertanyaan pertama dari Augie tadi, Niki di mana? Di Bandung dia. Iya, gue gitu kan. Gitu deh tadi ya. Tadi ada muka sedihnya. Dia di Bandung. Walaupun kita udah bahas ya. Pasti dia gak kaget deh. Enggak, dia kaget. Tapi dia gak akan bahagia. Kaget, tapi dia gak akan se-happy itu. Enggak, Bram. For The Lab ini ternyata katanya bisa ngebuat seorang Abraham Damar Grahita sakit kuning kalau ngerjainnya sendiri gitu loh. Tapi ternyata ada sedukungan apa sih Niki dengan konsep ini? Jadi yang ngurusin untuk operasional, administrasi, marketing, finance. Itu mah semua ya? Bener. Lu itu bukan masalah sakit kuning itu bener. Kalau sampai lu yang ngerjain itu lagi semua. Bener itu. Pantes sakit kuning kalau lu ngerjain semua. Enggak, pas kita nunggu gini. Finance ini kok gak habis-habis? Enggak, soal kepelatihannya dari Kobram. Iya, betul. Jadi maksudnya gini, itu yang ngelakuin adalah Niki. Itu banyak loh. Iya. Lumayan. Sekarang udah banyak anak buah. Oh iya. Betul di awal. Bahkan di merchandise pun gue inget banget di IG story-nya.
mereka yang bungkus sendiri. Niki sih mungkin yang lebih banyak gue tahu. Niki yang soalnya kalau Bram iya, nggak ngebungkus rapi. sendiri kirim-kirimin. Quality control. Iya, terus yang si baju gold medal Gold medal. itu semua ya. Gue kan sempat mesen celana kan, celana pendek itu. Celana pendek yang pendek banget itu. Pendek banget. Seksi. Keren. Tapi gini, konsep itu juga kan harus dibagi tuh Bram. Ada argumen dulu nggak sih sebenarnya ketika ingin, kan konsep biasanya gue ingin ini, gue ingin ini, gue ini. Ada debat dulu nggak sih? Argumen dulu nggak sih? Argumennya kalau gue lagi males. Maksudnya? Maksudnya ketika ada yang perlu dia kerjain nih, misalkan untuk approaching atlet profesional lain kan harus dari dia, jangan dari aku, karena aku mah gak akan dijawab gitu. Iya. Kok tolong chatin ini gak dikerja-kerjain sampai seminggu gitu, itu baru. Oh seminggu sih kelamaan sih Ya parah. kan? Bram, itu sih kacau sih Bram. Kadang-kadang kan capek Iya, latihannya gitu kan, terus Kelewat juga lupa. kelewat, terus kan kadang-kadang ngelakuin harus 100% gitu. Terus kadang-kadang untuk penolakan gitu kan, aduh Nggak siap. capek gitu ya kayak. Tunggu gak capek dulu. Tapi sebenarnya bukannya bidang dia loh, sebenarnya itu kan. Iya. Iya kan emang harus yang lu yang ngerjain dong. Ya, jobdesk dia Tapi itu. ini kita kasih contoh, tapi nggak apa-apa, bener kayak gitu. Kita bagi tugas juga, contoh kita podcast pemain cadangan. Mau tidak mau kita berdua karena kenal pemain basket, ya mau nggak mau kita mencoba approach untuk mengajak gitu kan. Iya, Mau iya, nggak mau ya harus kita sendiri. Kalau kita mengandalkan orang lain lagi juga takutnya nggak enak. Tapi kalau approaching sendiri lebih enak. Iya. Tadi kita bahas mengenai visi misinya dari Iya. For the Lab sendiri sebenarnya kalau dari Abraham. Apa visinya sebenarnya? Ingin ngajarin buat ini ada kayak bimbel basket, les Asik, basket, bimbel banget bimbel tuh. loh ya, kan Iya, ingin iya. belajar. Ketahuan gitu. angkatannya ya. Atau ini adalah seperti layaknya ingin kedepannya tuh kayak impact yang di Amerika atau apa gitu loh. Konsepnya. Kita pengen jadi yang terdepan sih. Kita pengen ngajarin fundamental lo harusnya gini loh. Konsep-konsep main basket tuh harusnya gini loh. Dan kita pengen sebisa mungkin ada di seluruh Indonesia. Oh wow. Oke. Oh jadi emang nanti akan ada blueprintnya ya untuk pelatihan itu ya? Betul. Dan lu udah buat itu? Lagi dikerjakan karena memang visinya memang ke sana, cuman ngerjainnya sebenarnya nggak semudah itu. Iya. Kalau mudah semua orang pasti punya gitu. Iya. Dan dengan rutinitas sebagai atlet tuh ya memang harus benar-benar bagi waktu untuk ngerjain itu, terus juga harus networking, harus ngisi kelas, harus ini itu harus Iya. ngurusin Belum nikahan. mungkin dilakukan, Iya. belum mungkin dilakukan semuanya sekarang gitu ya? Dicicil. 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 Pertanyaan standar tapi perlu for the lab gitu ya sebutannya ya. Selain mungkin ya karena nomornya 4, tapi akhirnya bisa menggunakan nama itu karena nama nomor. Ya benar 4 kan. Pertama kan kita bikin for the win gitu. Terus Iya. gue tuh suka konsep lab Oke. back to the lab gitu. Baik tuh dia. Iya. Back to the lab, menciptakan sesuatu yang lebih baik di lab gitu, keluar lebih baik gitu. So Iya. namanya for the lab gitu. Terus juga pengennya sih ini tuh nggak cuman for the win for the lab, mungkin nanti ada for the visio, ada for the For the cafe, podcast. for the Boleh dong bikin Boleh dong. kalian. Iya kan? For the Kalian berdua yang tuh bikinnya lainnya jangan gitu. soal basket dan rumah tangga nanti. Kalau Ogi sama Ujo aneh banget berdua ngomongin rumah tangga cowok sama cowok gitu kan. Ya sebisa mungkin kita pengen bikin ekosistemnya gitu. Oke. Iya, Jadi bagus, ada bagus, merchandisingnya, ada tempat latihannya, mungkin nanti ada visionya, ada tempat branding dan lain sebagainya. Udah harus punya Nice, lapang. nice, Nanti nice. dia malah bisa punya lapang duluan dibanding tim IBL yang masih minjem-minjem. Iya ya bisa loh. Abraham, tapi lucu loh ngomongin lapang sedikit ya ini. Iya. Abraham tuh gini, aduh kak, aku pindah ke SM dengan harapan aku bisa latihan kan punya lapang sendiri. Ya kan lapangnya nggak ada, nggak ada kayunya. Ya, tinggal di mes tapi nggak ada kayunya. Jadi jauh lah ke Sibruk. Oke, balik lagi ke For the Lab ya. For the Lab. Itu. Konsepnya yang ngajarin itu harus lu. Enggak. Apa? Jadi siapa? Konsepnya untuk sekarang adalah train by pro. Train by professional player. Wow. Makanya sekarang ada siapa aja di situ? Boleh. Ada Reza, ada Pras, ada Widi. Widi, Timu, Firdan. Dan yang terbaru belum di-announce Ada, sih. Ada yang terbaru belum di-announce. Tapi kayaknya ini tayang udah di-announce sih. Udah sih kayak. Bukan, itu Siapa? senior coach. Oh itu senior namanya. coach ya. Siapa? Yuda. Oke, akhirnya dia turun juga. jadi- Keren. Dan jadi memang ada pilihan sama pro, tapi juga ada pilihan sama pelatih yang nggak pro gitu. Iya, Waktu iya. kelas yang lebih banyak As karena professional.
pro-nya kan waktunya terbatas. Dan Setuju. kita juga punya visi bahwa Ford Lab ini sebisa mungkin jadi wadah buat atlet-atlet itu setelah pensiun. Karena kan banyak omongan bahwa atlet beres basket mau ngapain gitu Iya. kan. Dan itu pertanyaan dari Nikita juga. Karena dia juga pada saat mau nikah dia juga pasti mikir gitu. Lu mau ngapain lu Bram? Lu mau kasih makan apa lu? Terus bapaknya di samping gini lagi. Gua juga MVP kali. Lu mau kasih makan anak gua apa? Iya kan? Si bapak gitu kira-kira. Tapi itu ini versi yang galaknya. Bapak kan baik. Dan para pemain ini pro ini pun kan udah investasi waktu sangat banyak di basket Iya. kan. Sayang banget kalau mereka harus bikin bidang lain. So kita pengennya para pemain pro ini setelah pro mereka akan jadi kepala sekolah di cabang-cabang yang baru. Keren banget. Nah tapi gini, ini udah berjalan berapa lama? Setahun. Dan progresnya gimana? Hasil evaluasi setahun ini? Sekarang murid 120 yang aktif. Banyak amat. Hebat. Kalian Wow, hebat serius. iya. Salut sumpah. Aku Puji pernah Tuhan ngeliatin sih, di Kak. sosial media. Ya, tapi kan baru setahun lah, masih baby juga. Maksudnya ya kita mau settlein lah. Supaya maksudnya anaknya yang gak berkurang tapi bertambah. Ini Mudah-mudahan. gue sempat lihat ya, mudah-mudahan gue nggak salah lihat. Jadi gini, ada yang datang sengaja dari luar kota hanya untuk ini. Benar nggak sih? Untuk private biasanya. Private ya? Jadi pilih mau private sama coachnya siapa aja. Jadi kita punya list. Biasanya mereka tahu, asik sekalian tahu. liburan, sekalian ngejadwalin mau anaknya mau basket, maunya sama Bram hari ini, besok sama Pras sama ini gitu. Jadi kayak buku. Keren sih. Masih kaya sih idenya orang itu. Maksudnya gini. Gini Jo. Gini. Gini gue jelasin. Lu gini, Ya kalau maksudnya kalau yang lain kan gini, gua sama Bram terus yang lainnya ya udah nggak yang pro. Kalau ini Bram, Pras, udah. Lu ngerti dong. Maksudnya ada harga, ada kualitas. ya lu bener, tapi pernyataan kita tuh kayak kita nggak kompak. Iya. Nikita, kita pengen ngelihat Abraham dengan berbagai lika-likunya ini selalu nggak apa-apa ya namanya, karena Niki ada di sampingnya, Niki ada selalu gitu. Di saat Abraham tidak bisa main, tapi Niki juga yang ke Jepang nemenin semangat, Iya. gitu ya. Kamu yang paling bangga, kita juga bangga jujur. Iya. Ya kalau mau ngomong bangga sih kita juga Iya. bangga gitu loh. Cuman sampai akhirnya momen kemarin juga gila sih Ogis baca Instagram lu, gue sedih. Baca Instagram Iya. aja lihat waktu lu MVP lagi. Aduh. Yes. Gimana? Apa? Lihat Kobram. Bangga sih. Apa ya maksudnya kalau aku di posisi dia mungkin aduh kenapa jadi sedih gitu sih. Apa ya? Ya bangga lah. Dia maksudnya selalu mau dengerin apa kata orang meskipun kayak aku siapa sih gitu dibanding dia. Cuman dia selalu ketika aku ngasih input apa tuh dia selalu terima gitu. Dan ketika dia melalui masa-masa sulit itu dia nggak udahlah gitu, maksudnya nggak menyerah gitu. Ketika ada masalah akhirnya ternyata ada Ford Lab jadinya gitu. Jadi ya bangga banget lah. Aku mungkin jarang ngomong sih ke dia, cuman kayak aku bangga banget lah gitu. Iya. Gitu ya. Ya tapi ya enggak. Ini jadinya. dua Jadi males. Iya, dua orang yang ya karena nggak sebenarnya ya balik lagi ya, ada orang yang bisa mengungkapkan, ada yang enggak. Iya, Tapi iya, kita iya, tahu iya. hatinya gitu loh. Pada saat kamu nggak ada, nanti kamu nonton ya. Pada saat kamu tadi belum ada pun dia bilang, "Tuh, kalau nggak ada Berkali-kali. Niki, Iya. gue sakit kuning." Emang cuma sebatas itu Sebatas sih itu doang sakit ya? kuning. Soalnya Nggak bercanda. Lebih ke Nunggu yang manajer ngerawat ya ya. jadinya. Iya tapi kita tahu ya Iya. saling melengkapi satu sama lain lah. Karena Tapi, ya kalau kayak gini kan emang harus kompak. Ya sama kita juga podcast, kita 4 tahun loh podcast audio. Dan kita baru sekarang nih masuk ke visual. Iya. Tidak mudah juga karena basket kecil. Betul. Iya. Niche gitu ya. Tapi kita tetap mau ngelakuin itu ya karena kita Iya. kita sama-sama sayang kan. Nah, ini katanya ini dua om ini. Di awalnya malas sama Kalau si papa mah kayak seumur lu Jo. udah digituin. Iya. Bapak 5. Enggak, Papa udah 6. 4. Papa 6. Oh iya deng. Kurang ajar lu ya. Tapi lu 52, gue 43, gue aja malu jauh. Beda 10 tahun. Ini Ya. bahasin umur. Jadi tua-tua. Jadi tua-tuaan. Tapi sekarang adalah gini, ingin tahu satu hal aja. Kalau boleh di-spill ya, masa terendah lu ketika drama itu terjadi. Waktu yang kapan? Ada nggak yang aku. Niki lihat? Yang dia baru lihat seorang Bram yang sekuat gitu di lapang, yang sedemikian pedenya, always have a confidence, always have an energy. Totonya ada masa terpuruknya yang mungkin hanya Niki yang lihat. Gitu loh.
pas di Jepang sih. Pas di Jepang akhir-akhir dapat kabar kalau maksudnya masuk ke persidangan. Itu terus dia tuh selama ini aku suruh journaling gitu loh, tapi dia nggak pernah mau. Akhirnya di Jepang dia journaling gitu, terus pas pulang bukunya ada Lu kan. baca. Aku nanya boleh baca nggak, katanya boleh. Terus kayak di situ dan nulis sedih banget sih pokoknya. Kayak dia di sana tuh malam nangis sendiri gitu kayak. Ya udah, jangan Kak. Iya. Wow. Enggak apa. It's okay, enggak ya. Kayak jalinan kasih gitu. Gue yang ngomong, it's okay. Gue juga butuh. Kayak jalinan kasih gitu. Iya. Lu juga butuh. Iya. Enggak, karena gini. Enggak. Ini gue Di luar apapun kita bukan yang sering ngobrol, tapi kita tahu nggak gampang jadi Iya. seorang Abraham. Tapi berarti something big memang hit you ya, juga ya, in your life, in your basketball journey ya. Ya, kan badai pasti berlalu. Dan Berulang-ulang di depan sini aja dia nggak sono-sono. Yang pasti itu ya, kayak kita kan selalu worst thing gak akan terjadi lah. Iya. Worst thing terus terjadi. Lu ngerasanya, walaupun itu tadi bercandaan, itu berasanya tuh datang terus gitu ya? Iya, so si Nick itu mungkin ingetnya pas di yang gue nangis sendirian di Jepang kan gitu. Padahal kita tuh sebelumnya udah nangis bareng gitu di Indo. Iya. Iya dengan kejadian itu semua gitu loh. Kita udah nangis duluan terus Doa nangis. Iya. terus ya memang ada titik mau berhenti gitu. Ada? Ada. Kak dia ngomong sering banget. No. Oh, serius? Sering Ya, banget udahan lah. Kak. Abraham Damar Grahita bilang stop di basket. Capek lah, udah juara, udah MVP 2 kali, udah ke Jepang. Terus kalau diginiin, ya udahlah ngajar basket aja lah gitu. Waduh. Oke. Iya. Jadi memang secapek itu waktu itu. Secapek itu, terus kan waktu itu kayak kirain mungkin begitu balik Indo tuh bisa langsung beres gitu. Tapi ternyata nggak beres-beres juga gitu. Iya betul. Masih Sampai proses. udah juara pun gak beres. Sampai timnya udah juara. Padahal kan waktu itu mungkin nggak boleh perginya, salah satunya adalah karena kita butuh kamu buat kita mau juara gitu. Iya. Tapi ternyata udah juara juga Masih belum beres lah waktu itu gitu kira-kira masih ya. belum beres kan gitu. Ini Jadi kayak- kalau ya bahasanya kalau. Aduh gue cari. Kalau tidak ada orang-orang yang menguatkan lu seperti Nicky atau ya pokoknya nggak ada. What would happen? pulang ke Bangka sih kayaknya. Cuma martabak. Udah lagi haru. Gila kayak gitu. Siapa tuh jago? Iya, martabak telur gitu. Ih, orang yang paling banyak, orang paling senang nonton itu satu, nonton kecelakaan, dua, nonton orang bikin martabak. Seru tahu. Iya kan? Dan orang nonton pakai martabak tuh masih pakai helm. Maksudnya banyak kan orang yang habis pakai motor. Udah gojek kan nungguin gitu. Udah belum Pak? Ini saya bukan deh. Lagi nonton pakai helm, Jo. Random banget. Tadi tuh ya mau ratusan ribu lu ngomong martabak just gitu langsung penontonnya. Enggak, Jo, ada kalau ada Abraham naik kita juga butuh di bus. Penonton Iya kita. sih. Tapi memang seterpuruk itulah Abraham di titik itu ya. Wow, kita kaget sih jujur. Gue kaget sih, Sampai Abraham maksudnya bilang gini, pernah mau disangka stop, gue tuh iya. dia tough aja, maksudnya gini, oke, gue dapet pukulan, tapi masih gue bisa tahan nih gitu loh. Ternyata ada juga Sempat ya. mau hits stop, ya. sempat mau pulang ke Bangka. Iya. Iya. Ya, berenang lagi pulangnya. Gaji dong, itu lebih parah men. Lebih parah dong. Kid from Bangka juga gak gitu-gitu amat dong. It's not kid swimming from Bangka. Iya. Wow. Aduh, tapi gila sih. Berarti For The Lab ini salah satu yang membuat Bram dan kalian akhirnya sekarang punya hope lain, punya sumber energi lain dalam basket. Bener gak sih? For The Lab ini salah satu yang menyelamatkan hidup gue sih. Boleh dibilang. Wow. Makanya gue For The Lab. total di sini. Ya, berarti lu bikin stiker judulnya For The Lab, For The God. For The Lab, For God. Gitu dong, lu kan berterima kasih sama Tuhan. sih, bener Semuanya sih. pasti dibukain jalan sama Tuhan Iya, pada iya, saat lu iya. berserah. Iya. Ih, keren ya kata-kata. Boleh gue kasih ayat-ayat? Enggak Oke, gak usah. Kasihan gak? Kasihan. Oke, Abraham masih mau main, tadi kita ngomong kalau bisa ada kesempatan lagi main di luar negeri masih mau ya? Iya. Dimanapun itu. Nicky pasti support? Mau ikut ya?
Ya. Asik. Soalnya mau ikut. Oh iya dong. Sekarang ikut. Nah ngomongin soal, ikut berdua dikit aja lah Iya. sedikit kan kalian sudah tunangan ya. Keluarga juga sudah saling dekat, udah kenal gitu. Ada rencana apa? Kapankah sudah ada bulan tahunnya rencana? Kapan 2 MC ini bekerja? Tuh kalau Ogi udah pernah bilang ya, kalau kalian mau ya, gue udah bilang kalau kalian mau gue kasih gratis. Lu mau kasih gratis gak? Masa pemain cadangan hanya 1, 2 dong. Iya, jadi sampai minggu lalu sebenarnya kita belum ada kepastian karena For the Lab banyak event ini Ya, aku belum sempat ngobrolin. Cuman kemarin sih ngobrol mungkin Maret Iya. atau kalau nggak Maret terlalu mepet mungkin September gitu sih. Iya. Aneh banget dari Maretnya pindahnya jauh ke September. Jadwal dia Dari Oh Pak. jadwal dia- itu lu ya. Gimana sih? Kan dia masih main. Iya. Dia tuh Tapi enggak. gue Maret kosong, September kosong. Gue tahun depan kosong. Masih banyak ya. Jadi Kosong sedih. semua Gue sedih. jadi ingin nangis lagi. Nangis. Iya. Oke, kita doakan pokoknya yang Iya. terbaik ya apapun Thank itu. you, thank you. Amin. Perjalanan Tapi, tidak mudah tapi tetap harus saling saling support, saling jangan egois gitu itu Ya. yang paling penting. Ini terakhir adalah sekali lagi selamat akhirnya balik lagi di basket Indonesia. Walaupun hasil kalau misalnya hasil dari tim Sedih dia kalah, belum sedih dia. ya belum yang terbaik ya karena yang terbaik itu adalah being a champion kan gitu loh. Evaluasi dari lu pribadi terhadap penampilan SM yang kemarin apa sebenarnya? SM. Ya. Di final. Iya. Ya, so SM tuh ketika gue main lawan SM tuh adalah tim yang sangat kuat physicality. Secara fisik Secara memang physical. kuat banget. Physical. Secara tradisi mereka tuh sangat kuat physical, sangat dominan. dari generasi ke generasi dari lah ya. gue masih junior Iya. Iya. di stadium Iya. sampai gue lawan mereka terakhir tuh mereka tuh sangat physical, sangat kuat di Iya, secara iya. physicality. Oke. Nah, nggak tahu musim lalu apakah karena memang rumput tetangga selalu lebih hijau atau enggak, cuman memang ternyata nggak sedominan itu musim lalu gitu. Lu akui itu dan lu Aku rasakan itu. gitu Dan ya. memang kita itu salah satu PR yang pengen kita benahi musim ini, Oke. yaitu physicality. Oh, gitu. oke. Itu yang hilang dari tradisinya SM menurut Bram ya? Orang luar, Orang luar. Awalnya dari orang luar Kacamata dan orang sekarang luar. jadi orang dalam gitu kan. Oh, oke. Dan kalau dibalikin lagi ke awal kita ngobrol, segitu pentingnya fisik Betul, di Iya. sebuah liga yang panjang apalagi ini home and away gitu ya. betul, Oke, betul, oke. betul. Oke. Ini salah satu episode yang ketawa-ketawa dan gue ada sesak napasnya juga. Once again terima kasih. Terima Thank kasih you for Niki, sharing. terima kasih Abraham. Terima Iya, kasih iya, sudah iya. jauh-jauh. Itu Grabnya bayar dulu masih di luar. Masih nunggu Iya. di bawah. Walaupun gak langsung pulang Bandung juga. Iya. Besok juga For the Lab ada acara. Makasih ya. Sibuk Sekalian. banget. Gila, Luar biasa. iya, iya. Sekali lagi sukses buat Bram di karirnya di basket, di Iya. SM dan juga di For the Lab-nya untuk kalian berdua gitu Iya. ya. Ini ada oleh-oleh yang mungkin bisa kami titipkan nanti jual di For the Lab. Jadi jangan dijual dong. Iya, iya. Ini mantan Thank you, kiri. thank you, thank you, Enggak, thank you. Kalau enggak ya gini, mumpung ada Niki, ini kita langsung kok pada lagi rekaman nih. Iya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita collabin antara pemain cadangan gas dengan For the Lab, ya kan? Dan Siapa tahu ada pemain-pemain cadangan yang mau bekerja keras biar jadi pemain inti. Setuju, yes, karena hey. salah satu yang kita kasih tahu juga kan selalu gitu ya buat gue. Pemain cadangan pun itu pentingnya sangat penting dalam sebuah tim, betul kan? Betul. Gitu. Benar, makanya kalau dia mau bekerja keras dia bisa jadi pemain inti. Kalau menurut Iya. gue sih gitu. Tapi Boleh kita nggak nggak ada jadi yang disampaikan nggak dari For the Lab untuk halayak cadanganers? Iya. Yang ini nih. Apa ya? Kan marketingnya Promo kamu dong, marketing. Oh, Promo, boleh apa? Dari lu aja lah. Apa? Promosiin For Kita the kasih 2 hari. Dari For the Lab. Kok bingung Nggak, gini? boleh kalau mau tahu kegiatan For the Lab semuanya silakan di Instagramnya ya kali. Ya, Ya. di Instagramnya @forthelab.id. Ya. Ada TikToknya juga. Nanti kalau mau daftar ke WhatsApp. Oke, sorry TikToknya tuh basket juga atau Abraham sorry. joget. Oke, joget kalau di TikTok. Ternyata gini Abraham segini. Abraham gini-gini. Abraham gini-gini. Ada gini. Iya. Ya, kalau Enggak misalnya dong. mau lihat aktivitas For the Lab, aktivitas pelatih, aktivitas anak-anak dan mungkin juga tips and trick yang Iya. mungkin ternyata gini Iya. gitu. Atau mungkin juga siapa tahu teman-teman mau datang dan ternyata merasa kurang sesuai, mau koreksi sebagai netizen, nggak apa-apa juga, boleh berkunjung ke forthelab.id atau kalau penasaran langsung chat admin aja di
link di bio. Iya, betul. Lupa dia. Ya tapi benar link di bio aja paling gampang ya. Iya. Sip, thank you. Kalau Terima gitu. kasih sekali lagi, thank you for coming dan Iya. terima kasih juga untuk cadanganers sudah bersama kita Iya. di beberapa menit ini. Mudah-mudahan mendapatkan gambaran seorang Abraham Damar Grahita yang kita tahu ternyata seperti itu dengan kegiatannya dan dengan loved ones-nya. Cie. Semoga lancar. Semoga lancar. Salam juga buat keluarga ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share semuanya pokoknya. Oke, ya. sampai ketemu lagi di episode mendatang. Dah.